Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Saya sungguh bersuka cita bisa beribadah bersama-sama Bapak, Ibu, kakak, adik yang semuanya hadir di sini. Tuhan sungguh baik memberikan kita komunitas, memberikan kita saudara, saudari yang bersatu dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dalam kebisingan dunia, dalam kesibukan tanggung jawab, inilah momen untuk bersaat teduh bersama-sama, untuk mendengar suara Tuhan secara satu kolektif. Silakan merenungkan kebaikan Tuhan, silakan rasakan kasih Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami memandang kepadamu Tuhan untuk kekuatan, untuk hikmat Tuhan. Hari ini kami datang sebagai anak-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang terpilih oleh-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi mendekat padamu. Tuhan kiranya berbicara kepada setiap dari kami di ruangan ini, supaya kami lebih teguh dan bertumbuh dalam iman. Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan di tempat ini dan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kita kasihi semuanya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Shalom. Boleh bilang ke kanan dan kiri. Good morning. How are you today? Good morning. How are you today? Mari kita merasakan kasih dari Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Puji Tuhan. Pujilah Engkau atas kebaikan-Mu Yesus. Kasih dari surga. Kasih dari Yesus.
ada pernah habisnya. Amin. Puji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi TLCC. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, tempat ini. Kasih dari Bapa, kasih dari Bapa. Mari rasakan kasih Tuhan yang baru setiap hari. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Mengalirlah kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita memuji Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes Lord. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan mengalir dari kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan mengalir memenuhi hidupku. Beri tepuk tangan yang indah untuk Tuhan. Kiranya kita bisa mempersalurkan kasih dari Tuhan kepada orang lain. Amin. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita katakan betapa hati kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita merenungkan semua kebaikan Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu, sebagai tanda terima kasih kami Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mari jemaat yang dikasihi sama-sama memuji Tuhan. Hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya
berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Katakan kepada Tuhan, hanya ini persembahanku Tuhan. Hanya ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami bagimu Yesus. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai, pakailah hidup kami Tuhan. Jemaat saja katakan kepada Tuhan, hanya ini yang bisa kupersembahkan. Hanya ini Tuhan. Inilah janji kami Tuhan. Kami siap untuk Tuhan utus. Kami siap untuk Tuhan pakai. Berarti untukku persembahkan. Kami memohon padamu Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Kami berguna untukmu Yesus. Pakailah hidupku Sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita lanjut menyembah Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur atas kematian di kayu salib yang sungguh-sungguh luar biasa besar kasihnya untuk orang hina seperti kita. Thank you for the cross, you are worthy of it all. We love you Lord. Come on church, let's sing together. Thank you for the cross Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. You bear all my sin, all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord.
ini sebagai persembahan untuk-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi, katakan betapa dalamnya kasih-Mu, betapa luar biasa pengorbanan-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami saatnya akan beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat, tapi Roh Tuhan sendiri yang menyentuh kami, termasuk hamba-Mu, supaya Engkau sendiri yang berkuasa atas ibadah kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Seperti yang saudara ketahui bahwa kita sedang melihat kitab Maleakhi, sebuah kitab yang kalau saudara baca seperti yang minggu lalu dijelaskan oleh Pastor Alex bahwa ada bantah-bantahan dari umat Tuhan dan juga kepada Tuhan. Jadi antara bantah-bantahan, jadi Tuhan ngomong A, mereka bilang bukan. Tuhan ngomong B, mereka bilang A. Begitu seterusnya. Jadi ada bantah-bantahan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau saya melihat kitab Maleakhi, itu seperti orang-orang yang sudah nggak menghormati ibadah lagi. Orang-orang yang tidak menghormati apa yang disebut dengan agama. Mereka tidak menghormati siapa yang menjadi Tuhan mereka. Bagi mereka itu semua hanya sebagai rutinitas saja. Kalau saya bilang minggu lalu ini seperti sandiwara saja. Jadi kalau ada pergi ke gereja itu seperti bersandiwara. Bukan hal yang benar. Jadi kalau saudara melihat Tom Cruise main film sebagai pilot, dan itu dia bukan pilot beneran, dia bersandiwara jadi pilot. Jadi orang Kristen seperti itu kira-kira. Bersandiwara beribadah tapi sebenarnya tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kembali ke Maleakhi pasal yang pertama. Nanti kita akan lihat pasal 2 dan seterusnya. Saya rasa di Maleakhi pasal yang ketiga sudah pernah dikhotbahkan mengenai persembahan persepuluhan. Tapi kita coba lihat bagaimana mereka bersandiwara kepada Tuhan. Masih ingat ya, minggu lalu Pastor Alex memaparkan mengenai bantahan-bantahan itu. Tuhan ngomong A, mereka bilang enggak, kami enggak kayak gitu. Kadang-kadang begini, saudara. Kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, tapi yang bisa menilai itu cuma Tuhan sendiri. Benar kan? Yang bisa menilai kita baik atau tidak itu Tuhan. Kita memberikan sesuatu buat Tuhan, Tuhan sendiri yang tahu bahwa kita itu tulus atau tidak. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita coba melihat dari Maleakhi pasal yang pertama. Kita coba baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya mesti ambil Jadi ceritanya begini, saya tidak tahu kenapa tab saya tidak terkonek ke internet. Jadi catatan khotbahnya ada di internet. Saya kalau buka di sini muncul, ini nggak terkonek. Jadi saya mesti lihat dari sini. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Maleakhi pasal 6, kita baca bersama-sama, silih berganti, pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-14, supaya saudara melihat konteksnya. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14, saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu?
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya kamu jangan menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tamanmu. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu mengatakan meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, firman Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara tahu ada seorang penyanyi, seorang pengarang lagu, dia menulis lagu In Christ Alone. In Christ Alone. Saya tahu namanya siapa? Wah, Kate Getty. Ya, Kate Getty. Dia menulis sebuah artikel cukup menarik. Dia orang Irlandia Utara. Dia menulis artikel yang menarik sekali. Dia mengatakan demikian. Katanya, sekarang ini mengalami degradasi dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Lagu-lagu kebanyakan ditujukan untuk membuat manusia itu memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan ditujukan kepada sosok yang disembah. Ini Kate Getty, dia bilang seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam ibadah lebih mengarah kepada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Saya membaca komentar dia seperti itu. Dia tulis sebuah artikel seperti itu. Dia bilang kebanyakan lagu-lagu 80%, 90% hanya untuk memuaskan telinga dan membangkitkan emosi kita sebagai anak Allah, dan tidak bicara mengenai bagaimana bagaimana Tuhan bisa diagungkan. Lagu-lagu tersebut hanya berpikir mengenai diri kita sendiri. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Kate Green, kita nggak tahu itu benar atau enggak, tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena banyak sekali orang yang datang beribadah kepada Tuhan dan mereka hanya datang terus pulang dan datang dan terus pulang dan tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah. Entah itu benar atau tidak, tapi kitab Maleakhi pasal yang pertama ini menunjukkan kepada kita tentang supaya kita berintrospeksi diri terhadap apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi kita datang ke sini, apakah ibadah kita itu benar, apakah kita jujur kepada Tuhan atau tidak.
ibadah kita harus seperti itu. Coba kita lihat firman Tuhan mengatakan dalam ayat 1. Kita akan coba melihat ayat yang pertama. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Nama Maleaki ini berarti utusanku, utusan Tuhan. Ada yang mengatakan ini bukan benar-benar namanya, tapi saya rasa itu namanya karena nama-nama nabi itu memang memiliki arti. Dan dia mengatakan firman Tuhan kepada Israel. Ini menarik saudara, kata firman itu bukan kata ucapan, tetapi firman yang diucapkan dikatakan adalah kata beban. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, terjemahan versi bahasa Inggris disebut apa itu? The burden of God. Coba lihat di versi bahasa Inggris. Jadi itu sebagai firman, sebagai beban Tuhan. Kenapa disebut sebagai beban? Kenapa firman Tuhan itu dikatakan sebagai beban bagi Tuhan? Ada banyak penafsiran, ada banyak penafsiran. Yang pertama begini, kita lihat dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, dia ngomong begini, aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan. Dan mereka melakukan itu. Mereka tidak melakukan itu. Berkali-kali Tuhan bicara dan mereka cuma bertobat sebentar, lalu balik lagi kepada dosanya. Selalu begitu dan berulang-ulang. Jadi Tuhan mengatakan ini beban. Kamu dibilangi berulang-ulang tetap tidak mau bertobat. Bagi Maleaki, dia mengatakan begini, ini beban Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau ada seorang nabi datang kepada umatnya, disuruh Tuhan sampaikan ini kepada mereka. Nah, mereka pergi. Nabi itu pergi kepada umat Tuhan, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau Nabi itu cuma sekedar mengatakan, ya sudahlah, bodoh amat. Tapi Nabi Tuhan kan tidak seperti itu. Maunya saya, kalau saya disampaikan Tuhan firman seperti ini, kamu taat dong. Maka dalam logika seorang nabi mengatakan, kalau mereka taat berarti apa yang saya sampaikan kepada mereka berhasil. Begitu kan? Seperti itu kan? Tapi saudara akan melihat baik Yesaya, Yeremia atau semua nabi, mereka menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, tapi mereka tidak mau dengar. Beban bagi seorang nabi. Benar. Ya, saya pernah mengatakan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tuhan suruh kami ngomong, tapi mereka nggak mau dengar. Stres nggak pendetanya? Stres tuh, nabinya stres. Maka Yeremia disebut nabi yang menangis. Kalau saya sampaikan, mereka dengar, maka mereka akan senang. Nabi mana yang nggak senang? Aku ngomong, mereka taat, kecuali Yunus ya. Yunus, karena itu rasa kebencian kepada orang Niniwe. Tapi kalau dia ngomong, tetapi mereka mengatakan nggak mau dengar, itu menjadi beban bagi seorang nabi. Tetapi sekarang saya ingin melihat kita sebagai anak Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, apa rasanya waktu saudara mendengar khotbah di gereja? Itu seperti apa? Saudara siap untuk mendengarkan sebuah kisah, mendengarkan sebuah ocehan, mendengarkan sebuah lelucon, atau seperti biasa saja, tidak menjadi sebuah beban. Beban itu dalam arti dua. Pertama, kalau saudara mendengar sebuah khotbah, lalu ada sesuatu yang keras, teguran yang begitu keras, itu menyakitkan nggak? Atau biasa saja? Atau biasa mengatakan,
Lah, biasalah, itu seperti khotbah yang lalu. Saya dengar, terus setelah ibadah selesai keluar, lupa semua. Kalau ada seorang anak Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan, itu akan menjadi beban bagi dia. Dia bawa, dia pikul, dia bawa kemana-mana, dia berjuang untuk melakukan itu. Itu dalam arti positif sebagai sebuah beban. Jadi kalau saudara mendengar sebuah khotbah, saudara hadir dalam ibadah, dan saudara mendengar firman Tuhan, saudara ditegur, mestinya saudara pulang, langsung mengatakan, ini yang saya harus lakukan. Beban. Saya harus keluar membawa masalah ini. Saya pikul dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi coba pikir, kebanyakan orang, yaitu teguran saja. Keluar dari situ, lupa. Kita coba lagi minggu depan. Dengar khotbah lagi, dapat teguran, lupa. Tidak tahu apa. Itu dalam arti negatif. Dalam arti negatif begini, alah biasalah. Biasalah, nggak ada apa-apa. Saya datang untuk ibadah, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, sudah keluar. Tidak ada artinya apa-apa. Merasa bahwa itu terlalu berat, harus dipikul. Jadi kadang-kadang kita mau datang ke gereja, kita berpikir kita mau mendengarkan sebuah firman Tuhan, dan kita memilah-milah apakah ini bisa dipikul atau tidak. Dan kalau itu terlalu berat, saya tidak mau pikul, saya pulang saja. Saudara, firman Tuhan yang datang kepada kita, itu adalah firman Tuhan. Saudara datang ke sini ke ibadah. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak tahu apa yang disampaikan. Benar? Tidak tahu. Seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Ketika nabi datang dan mereka bertanya kepada Tuhan, apakah ada berita dari Tuhan? Mereka tidak tahu berita itu tentang apa. Tapi mereka harus telan dan harus terima itu sebagai firman Tuhan. Baik itu yang menegur atau yang menghibur. Itu adalah firman Tuhan. Jangan terima yang baik-baik saja, yang menurutku bagus. Datang, beribadah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi reaksi kita pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah itu atau tidak? Atau kita bawa pulang menjadi perenungan kita sepanjang minggu itu? Kalau hanya sebagai datang, dengar firman Tuhan, pulang, lupakan, untuk apa itu? Ini konsep ibadah yang seharusnya kita pegang dalam hidup kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, saya siap mendengar firman Tuhan dan aku tahu firman Tuhan akan membentuk aku sepanjang minggu ini. Bukan sepanjang jam ini. Bukan. Aku dengar firman Tuhan, aku pulang, dan itu aku bawa menjadi bekalku sepanjang minggu ini. Dan itu yang menjadi kurenungkan, itu beban yang harus aku pikul seumur hidupku. Lalu saudara datang lagi minggu depan dan melihat, apalagi Tuhan? Seharusnya ada kehausan seperti itu ketika saudara datang beribadah. Bukan cuma datang, duduk, dengar, pulang, lalu lupakan firman Tuhan. Berapa orang di antara saudara yang tahu khotbah minggu lalu? Jadi PR-nya begini. Saudara dengar khotbah hari ini, pulang sepanjang hari, tiap hari itu mesti diingat-ingat. Maka itu yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau nggak datang ke sini, bahkan ada gereja yang sebentar saja dengar khotbahnya, nyanyinya banyak. Tidak seperti itu, saudara. Nah, kita teruskan di dalam ayat yang ke-6. Ini bicara mengenai motif. Kalau kita datang beribadah,
kita harus ada persepsi yang bagus tentang firman Tuhan. Bukan cuma duduk, dengar, lucu. Yang saya ingat sih, tadi ada leluconnya itu. Nanti saya ceritain lagi leluconnya kepada teman saya. Bukan itu. Firman Tuhan saya dengar, membentuk saya pulang, saya pikul tiap-tiap hari firman Tuhan itu. Itu beban saudara. Yang kedua, mengenai motif. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Ada hormat datang kepada Tuhan. Ada rasa hormat datang kepada. Ini bicara mengenai motif. Kenapa saya datang ke sini? Beribadah kepada Tuhan. Ini bicara mengenai motif kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan, kadangkala pada waktu kita beribadah, kita menempatkan posisi kita sebagai Tuhan dan kita dalam posisi yang berbeda. Kita datang dengan perspektif kita harus mendapatkan sesuatu, bukan Tuhan mendapatkan sesuatu. Saudara datang beribadah ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, atau minta Tuhan memberi sesuatu kepada saudara? Mana yang harus saudara lakukan? Saudara datang untuk menyembah Tuhan atau bersiap-siap saya dapat berkat hari ini? Mana yang harus saudara pikirkan? Mudah-mudahan khotbahnya sesuai dengan kebutuhan saya. Atau saudara datang, aku ingin menyembah Tuhan. Itu saja. Aku tahu Tuhan hadir di situ. Aku ingin menyembah Tuhan. Coba perhatikan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Sebutkan di situ, Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap atau tidak siap. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tahu maksudnya? Mengerti maksudnya? Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius, kamu ajari yang benar. Bukan untuk memuaskan keinginan telinga. Kira-kira omongan Paulus ini sudah terjadi belum? Bagaimana menurut saudara? Akan datang waktunya orang-orang mengumpulkan guru-guru palsu yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Yang diajarkan adalah bagaimana keinginan telinga jemaat dipenuhi. Kira-kira sudah terrealisasi enggak? Banyak. Aku datang supaya keinginanku terpenuhi. Bukan keinginan Tuhan. Ini bicara motivasi. Jadi pada waktu saudara datang, bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara bersiap-siap supaya keinginanku dipenuhi? Bukan keinginan Tuhan. Ini bicara motivasi waktu saudara datang beribadah. Apakah seperti itu? Ini mesti kita pikirkan dengan benar, saudara. Ya, pulang aku nggak dapat apa-apa. Loh, kamu tuh datang memberi kepada Tuhan. Kalau perspektif kita datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu, percayalah saudara tidak akan mendapatkan berkat apapun. Tapi ketika saudara datang, tujuanku murni hanya untuk menyembah Tuhan, maka saudara pulang menerima berkat dari Tuhan. Datang ke bait Allah hanya tradisi. Seperti orang-orang dalam masa
Maleakhi ini. Pada waktu mereka kembali dari Babel, masuk ke tanah perjanjian, dan mereka merenungkan kesalahan-kesalahan mereka, lalu Ezra berkhotbah di situ. Ezra berkhotbah, lalu mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka taat kepada firman Tuhan. Setelah sekian ratus tahun, mereka mengatakan, udah bosan kami. Ini sebagai tradisi saja. Kamu datang mesti bawa persembahan, mereka datang hanya untuk membawa persembahan saja. Kegiatan ibadah hanya tradisi saja. Saya orang Kristen, maka saya beribadah kepada Tuhan. Tidak berpikir mengenai datang menyembah Tuhan, enggak. Tradisi saja. Sudah tuh sudah. Pulang. Berapa lama sih khotbahnya? Berapa lama sih ibadahnya? Aduh, saya banyak keperluan. Saya ingin memenuhi kewajiban agamaku. Aku akan datang beribadah. Bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk supaya kewajiban ibadah dipenuhi. Tidak bisa kita beribadah seperti itu. So, datang untuk Tuhan, untuk menghormati Tuhan, bukan untuk menghormati diri sendiri. Lihat dalam Maleakhi ini, baik imam maupun jemaat dipuaskan. Imam, jemaat bermain-main. Oh, bolehlah kayak gitu, nggak apa-apa lah. Aku dapat duit, kamu dapat agama. Dan dia percaya dia diberkati. Karena sudah melakukan kewajiban agamanya. Enggak beda, saudara. Zaman sekarang. Baik imam, pendeta, jemaat juga merasa, yang penting saya sudah melayani Tuhan melalui firman Tuhan. Jemaat, yang penting saya sudah datang beribadah kepada Tuhan. Lalu pulanglah. Semua dipuaskan. Baik pendetanya maupun jemaatnya. Tuhan keras sekali. Coba lihat ayat 10. Dibilang, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu. Di hadapan Tuhan. Kalau ada saja kamu tutup pintu ibadahmu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Maksud apa kata Tuhan ini? Lebih baik pintu ibadah bait itu ditutup, nggak usah datang lagi. Keras kan? Ngapain kamu buat ibadah? Kamu lelucon di situ? Ngapain? Supaya buat tradisi, supaya kamu datang, supaya kamu, aku sudah ibadah. Untuk apa itu? Lebih baik pintu gerejamu ditutup. Keras kan? Kita nggak mau seperti itu, saudara. Kita harus luruskan motivasi kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Seperti Daud, dia berkata begini, besok pagi akan ada ibadah kepada Tuhan. Dan dia tidak tenang. Dia bilang, aku mengharapkan fajar lebih daripada penjaga mengharapkan fajar. Kenapa? Besok aku mau beribadah kepada Tuhan. Jadi sejak malam itu dia sudah berpikir demikian. Sejak malam, besok ibadahku menghormat, aku gak sabar untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadahku. Kita kayak gitu gak? Kita seperti itu nggak? Satu kali, segini maksud saya gini. Saya suka bola, saudara. Saya suka bola. Dan ya saya tahu ada beberapa orang suka bola. Dan sekarang saya nggak bisa nonton bola lagi. Karena saya merasa bersalah. Kalau hari Sabtu malam, klub saya main, saya akan nonton jam berapapun. Jam 2 saya nonton. Padahal besok ibadah. Dan saya pikir, besoknya saya ibadah, lalu saya duduk ibadah, saya dengar firman Tuhan ngantuk-ngantuk.
saya tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak siap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena motif saya, yang penting saya ibadah. Saya tidak menghormati Tuhan. Dipersiapkan dengan baik. Nanti kita akan lihat Keluaran pasal yang ke-19. Jadi, pada waktu saudara datang, saudara menghormati firman Tuhan. Saudara datang untuk membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat lagi pasal yang ke-1 ayat 6 sampai yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berpikir dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Kamu membawa roti yang cemar di atas mesbah itu, mesbahku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ada dua pernyataan yang luar biasa. Kamu mencemarkan dengan membawa yang tidak baik, bukan yang terbaik dalam ibadahmu. Kedua, ada pernyataan. Jadi bukan cuma action, tapi sikap hatinya pun demikian. Datang kepada Tuhan dengan tidak membawa yang terbaik buat Tuhan. Tidak membawa yang terbaik. Saya pikir ini kalau kita lihat ini kan cuma persembahan. Mereka membawa domba yang cacat kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, bawalah itu sebagai persembahan yang tidak bercela dan tidak bercacat. Actionnya seperti itu. Tetapi ada sikapnya. Sikap mereka. Dengan cara bagaimana kamu bawa gitu? Loh, memang meja Tuhan boleh dihinakan kok. Coba ya, satu action, satu sikap. Jadi dalam pandangan mereka, boleh meremehkan Tuhan. Kata menghina itu adalah kata yang dipakai ketika menggambarkan Esau menganggap enteng hak kesulungannya. Meremehkan, menganggap enteng. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan membawa sikap seperti itu? Menganggap remeh Tuhan, sehingga Tuhan tidak layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Mengerti maksud saya? Waktu saudara datang ke ibadah ini, apakah saudara siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Atau yang kita ngomong kalau soal persembahan ya, segitu aja Tuhan udah seneng kok. Begitukah? Saya datang dalam kondisi seperti ini saja, Tuhan sudah seneng kok, nggak apa-apa. Kita tidak membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita membawa sisa-sisanya. Bukan cuma persembahan. Sikap kita dalam ibadah, kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita beribadah, kita cuma duduk saja dan tidak memperhatikan Tuhan. Gini saudara, kalau seandainya Tuhan muncul di sini, cara duduk saudara bagaimana? Ini kan pendeta Muksin di sini. Biasalah, kita pulang peluk-pelukan lagi, hai Pak, apa kabar? Canda lagi. Tapi Tuhan sendiri kalau berdiri di sini ngomong kepada saudara, berani nggak saudara duduk yang nggak sopan? Berani nggak? Aduh, cek lihat IG deh. Kalau khotbah disampaikan, lihat IG, lihat YouTube, atau lihat WA, aku mau WA temanku ini. Apakah itu yang terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan di dalam ibadah?
Tadi saya mengatakan kepada saudara untuk melihat dalam Keluaran pasal yang ke-19. Coba kita lihat Keluaran pasal 19. Keluaran pasal yang ke-19. Ini panjang sekali, saya ngomong saja kepada saudara. Tuhan siap untuk menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, 3 hari sebelumnya, aku akan memunculkan diri di hadapanmu dalam awan yang tebal di Gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang begini, saya beri waktu kepada kamu 3 hari untuk menyucikan diri, supaya kamu tidak bersalah di hadapanku. Jadi 3 hari itu mereka menguduskan diri, mereka tidak melakukan hubungan seksual, mereka tidak melakukan dosa, karena 3 hari lagi Tuhan akan muncul. Kira-kira bangsa Israel diomongin begitu, mereka takut nggak? Takut. Karena mereka melihat awan, gitu kan? Mereka melihat awan, mereka lihat api itu besar sekali. Itu nggak mungkin kebayang oleh dia. Lalu tiba-tiba Tuhan mau datang. Kamu tidak bisa naik ke gunung ya. Ada batasnya ini. Kamu nggak boleh sentuh tanah ini. Mereka sangat ketakutan. Nah, saudara, Tuhan ngomong kepada Musa, coba bilang kepada bangsa Israel, 3 hari kamu mempersiapkan diri kudus supaya ketika kamu beribadah kepada Tuhan, kamu tidak mati. Musa bilang, nggak usah lah, Tuhan sendiri yang ngomong. Mereka sudah takut. Itu karena ada penampakan Tuhan di situ yang bisa dilihat. Saya mau tanya kepada saudara, di ruangan ini ada Tuhan tidak? Bagaimana saudara mempersiapkan diri mau bertemu dengan Tuhan di tempat ini? Kami di gereja dulu di Grogol, ada seorang yang tua, sudah lansia, dia tinggal di Bekasi. Saya pikir Pastor Alek mungkin kenal. Berdua tinggal di Bekasi, dan sekolah minggu jam 8. Sebelum jam 8 dia sudah datang. Jadi waktu kami tiba di situ, dialah orang yang pertama datang ke gereja. Orang yang tinggal di dekat gereja, Ibu Nunu tahu ya, yang dekat gereja belum datang. 7:30 dia sudah datang, sudah nongkrong. Ibu sudah datang, lansia saudara. Jauh-jauh datang. Dia tidak mau telat. Karena dia tahu Tuhan sudah hadir di situ. Dan dia tidak mau Tuhan menunggu. Dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan telat dikit toh nggak apa-apa. Tidak memberi yang terbaik buat Tuhannya. Ini menyedihkan, saudara. Saudara yang beribadah, saya mendengarkan firman Tuhan, saudara bawa pulang firman itu menjadi beban. Itu maksudnya ketika ibadah diberikan kepada saudara. Penulis Ibrani mengatakan, kamu jangan menjauhi pertemuan ibadahmu, supaya kamu pulang mendapat bekal firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi hidupmu. Dan kamu tidak bisa menjauhkan, supaya kamu tidak lari kemana-mana. Tapi ketika saudara datang hanya untuk melakukan kewajiban ibadah, pulang tanpa membawa apa-apa, lama-kelamaan, saudara akan merasakan bosan. Toh nggak dapat apa-apa, hanya sebagai rutinitas, tradisi pulang, tidak bawa apa-apa kepada Tuhan. Kita kembali ke Maleaki
Saya ingin tunjukkan ada satu bagian yang menarik dalam ayat yang ke-13. Kamu berkata, lihat ya, Tuhan ngomong sendiri. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Ketika Tuhan mau memperbaiki kualitas ibadah mereka, mereka bilang, susah banget ya. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Capek ya ibadah ya. Melelahkan tuh ibadah. Gimana? Menurut saudara melelahkan tidak? Saya mengerti saat ini bahwa kita dituntut untuk bekerja terus dari pagi sampai malam. Saya tahu bahwa saudara kadang-kadang menggunakan waktu libur saudara hari Sabtu untuk bekerja. Saya tahu itu. Bahkan tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi kadang-kadang membuat kita itu hari Minggu tuh capek banget. Lelah pergi ibadah. Khotbahnya lama lagi. Kapan aku bisa pulang dan tidur siang? Coba pikir, waktu saudara libur, bekerja, libur besok, kira-kira bangun jam berapa? 9, udah jelas itu. 11, udah siap, udah jelas itu. Minggu, Senin sampai Sabtu, saudara nggak bisa bangun siang. Kalau bisa, Minggu juga begitu. Kualitas macam apa? Kalau saudara masih mengatakan, lihat, mereka jujur nih, orang-orang Israel jujur nih. Ibadah itu melelahkan, capek aku. Kira-kira itu mengungkapkan perasaan saudara nggak? Datang ke gereja ibadah hari Minggu tuh capek. Jangan lama-lama, aku butuh istirahat. Seperti itukah? Dia bilang, coba kamu datang kepada bupatimu. Berani nggak kamu datang ke kantor bupatimu dan bilang, Pak, saya pulang ya, saya mau istirahat. Pak, saya datang ke tempat Bapak. Oke. Pak, 5 menit aja ya, aku mau pulang, capek aku. Sudah ditegur oleh bupati. Saya kan tidak akan ngomong, sampai dia ngomong, aku ada pekerjaan lain ya. Permisi. Nah, baru saudara permisi. Tapi untuk Tuhan capek, susah. Dengar firman Tuhan menyusahkan. Begitu sampai di gereja aku sudah capek dengar khotbah begini begitu, kok capek banget rasanya. Apakah kualitas ibadah itu yang saudara mau berikan kepada Tuhan? Ayat terakhir Tuhan mengatakan demikian, sebab aku ini raja yang besar. Kamu setuju nggak? Saudara setuju? Dia raja yang besar. Dia mengatakan firman Tuhan, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kalian setuju? Saudara takut kepada nama Tuhan? Waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini, adakah rasa takut kepada nama itu? Adakah rasa hormat kepada nama itu? Seandainya ibadah itu kita lakukan seperti Musa, saudara, penuh dengan ketakutan. Tapi kan Tuhan sudah mengubah ibadah itu, supaya saudara tidak perlu rasa takut lagi datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Seandainya Tuhan datang dalam awan-awan yang tebal di ibadah TLCC, pasti saudara tidak berani datang kepada Tuhan. Kenapa? Aku dosa. Jangan-jangan aku masuk ruangan ini, aku mati. Pasti itu pikiran kita. Tapi Tuhan kan sudah mengubah itu semua. Dia memberikan kelonggaran kepada saudara. Walaupun saudara berdosa, saudara berani bisa tuh datang kepada Tuhan. Tapi jangan anggap remeh nama Tuhan.
Jangan tidak menghormati Dia yang hadir dalam ibadah ini. Itu maksud Tuhan. Dia memberi kelonggaran kepada saudara, untuk saudara memberikan respek lebih lagi kepada Dia di dalam ibadah. Bukan untuk menjelekkan nama Dia, bukan untuk menganggap remeh namanya, seperti Saul menganggap remeh hak kesulungan itu. Kita harus bertobat, saudara. Ibadah buat Tuhan, bukan buat kita. Datang telat, tidak ada lagi. Tidak ada ibadah, tidak ada lagi. Karena aku harus menghormati Tuhan tiap minggu. Aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sekalipun aku harus berkorban. Karena aku menghormati Allahku di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Silakan berdoa, saudara. Saya tidak tahu Tuhan berbicara apa. Kalau ada keputusan, berdoalah kepada Tuhan dan nyatakan isi hati saudara pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdosa, kami bersalah. Kadang-kala kami menganggap ibadah sebagai tradisi saja. Kami tidak menunjukkan rasa hormat kami kepada Allah kami. Kami tidak menaruh respek kepada nama-Mu yang begitu besar. Ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bukan syairnya, bukan nadanya, tapi hubungan roh saudara dengan Tuhan yang membuat saudara menyanyikan lagu ini. Lagu ini sekali lagi. Kalau ada keputusan atau saudara mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mau dibaptis, saya akan menyambut saudara di depan. Silakan. Tuhan bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai yang makmur. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku
kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari jemaat sama-sama katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Itulah salah satu tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan kami Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan. Tujuan hidup kami Tuhan, kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan hanya itu kerinduanku. Betul Bapa, Engkau melihat hati. Engkau tidak melihat yang lain lagi Bapa. Firman-Mu tadi masuk ke dalam hati Bapa. Dan biarlah Bapa, kekuatan dari Roh Kudus-Mu sendiri yang memproses hati yang ada di dalam jemaat-Mu ini Bapa. Di dalam kesempatan ini Bapa, hati itulah yang akan mempersembahkan yang terbaik bagimu. Dan biarlah Bapa, gereja-Mu belajar Bapa. Hati Tuhan yang memiliki, dari hati kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mempersembahkan yang terbaik dari hati kita melalui apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita, dan itulah yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu melalui Engkau mengizinkan kami untuk memberkatkan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah Bapa, apa yang kami persembahkan kepadamu ini, Engkau sendiri yang mengolahnya, Engkau sendiri yang mentransformasikannya Bapa, sehingga gereja-Mu boleh semakin mempermuliakan nama-Mu. Pelayanan-pelayanan-Mu yang Engkau percayakan melalui gereja ini boleh dibangun di atas persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan dari hati kita, amin.
Shalom Bapak Ibu. Sembari saat persembahan diadarkan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita sekalian pagi hari ini. Persembahan kita bisa diberikan melalui kantong persembahan ataupun kris dan nomor rekening yang tertera di layar. Apakah hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Saya melihat hari ini penuh sekali, puji Tuhan. Semoga setiap minggu kita semakin bertambah-tambah, semakin mengasihi Tuhan dalam ibadah kita. Yang pertama, ya saya mau mengingatkan bahwa hari Sabtu yang akan datang, jadi 6 hari dari hari ini, kita akan mengadakan pelatihan multimedia. Jadi saya mengundang ya. Saya akan sebutkan beberapa nama secara spesifik karena adik-adik kita ini gitu. Kenapa saya sebut adik-adik? Karena ini udah sebuah generasi yang baru gitu ya. Sudah mulai melayani dan ada baiknya kita perlengkapi lebih lagi untuk bisa melayani dengan lebih baik gitu. Jadi hari ini ya hari ini kita punya newcomer gitu ya. Tapi nanti aja kita spillnya gitu. Jadi buat yang saya sebut ya, Meryl, Mikail, Clea, Clevia, dan teman-teman yang lain ya ini yang sudah pernah ditugaskan gitu ya. Tolong datang hari Sabtu jam 10, kita akan pelatihan bersama. Jadi teman-teman boleh datang, tidak hanya sekedar menjadi operator tapi tahu kenapa kita mengerjakan pelayanannya. Dan hari ini yang megang rekaman untuk YouTube kita hari ini adalah adik kita James. Thank you James. Ya, jadi James hari Sabtu juga boleh datang. Jadi teman-teman adik-adik kelas Madya, kelas Tunas Muda, ayo datang kita belajar bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kalian gitu ya. Karena kalau angkatan bapak-bapak mungkin dikenalin dengan bapaks gitu ya, dikenalin dengan komputer udah mulai kagok gitu ya. Tapi adik-adik sangat cepat dan sangat tanggap gitu. Maaf bukan mendiskredit tetapi saya juga mengundang bagi bapak-bapak yang mau ikut serta terlibat, mau belajar bersama. Jadi di belakang itu gitu ya, kita lihat ada beberapa device, ada pro presenter yang menampilkan lirik kita, yang menampilkan puji-pujian kita dan segala macam tampilannya. Ada yang mengatur, menata pencahayaan, ada juga yang melakukan rekaman gambar dan suara untuk bisa kita tampilkan kembali di YouTube ataupun di sosial media gereja. Yuk belajar bersama, kita perlengkapi diri kita untuk kita bisa terlibat di dalam pelayanan gitu. Jadi kalau mungkin hari ini ada beberapa kekurangan gitu ya, karena memang beberapa teman-teman kita ada yang mulai pergi di tempat-tempat gereja-gereja yang lain, dan dengan pelayanan mereka kita juga semakin perlu orang di sini untuk saling mendukung di dalam pelayanan. Hal yang kedua saya mau sampaikan khusus kaum muda gitu ya. Tapi ini bukan soal melatih gitu, tetapi bagaimana kita mau ikut serta tergabung di dalam sebuah kegiatan bersama teman-teman kaum muda se-BPD, sewilayah DKI Jaya dan Banten. Pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 ini kita akan ada retret pemuda bersama di Camp David Puncak. Biaya pendaftarannya 450.000 per orang. Jadi saya mengundang ya teman-teman muda. Kemarin tuh beberapa udah ada yang nanya, kok aku mau ikut gimana gitu. Daftar aja dulu, kok tapi uangnya masih kurang. Yang penting daftar dulu, nanti kita usahakan bersama ya. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar boleh menghubungi saya secara langsung, kok aku mau daftar gitu ya. Yang penting daftar dulu. Biayanya bagaimana kita usahakan bersama. Namanya juga sebagai jemaat kita akan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Buat umur berapa? Terima kasih Bu Jack pertanyaannya. Jadi minimum umur adalah 12 tahun ya. Jadi nanti ada kelas yang tersedia. Ada 3 kelas, 3 kategori umur gitu. Jadi dari spill panitia gitu, dari rundown yang disajikan, nanti akan ada 3 kelas dari 3 kategori umur, 12 sampai 17, 18 sampai 25, 25 sampai 35. Saya tapi 36, boleh nggak ikut? Boleh gitu. Gak apa-apa, selama merasa masih always 21 nggak apa-apa ikut gitu ya. Jadi cuman kasih kesempatan adik-adik untuk boleh merasakan kebersamaan dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih banyak dengan topik yang luar biasa ya. Saya pikir sangat keren ya, living legacy, bagaimana kehidupan kita gitu sebagai anak-anak muda harus menjadi kitab yang terbuka di tengah dunia yang nilai-nilainya mungkin
tidak sejalan dengan nilai Kristus gitu ya. Oke, berikutnya saya akan mau menyampaikan petugas ibadah kita di minggu yang akan datang ya. Di ibadah minggu yang akan datang Minggu 15 Maret 2026 pemimpin ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Laurin dengan singersnya Saudari Eba dan Bapak Yohanes Tan, dengan pemain keyboard Ibu Evi dan Saudara Ken. Ada salah ketik, maaf ya. Saudari Ibu Evi dan Saudara Ken, pemain gitar Saudari Clea, pemain bass Bapak Bram, dan saya mau welcome back ya teman kita Saudari Maureen untuk kembali ke drum throne-nya gitu ya. Jadi terima kasih sudah bersedia kembali untuk melayani bersama dengan kita di ibadah di TLCC. Untuk sound system Saudara Yohanes dan Saudari Emily, presenter Saudari Clevia, OBS Saudara Ezra, untuk dokumentasi Saudari Lia dan Saudari Sheila, dan Asher Saudari Ella dan Saudari Galatia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Muksins, jadi tetap datang di seri khotbah kitab Maliaki ya. Jadi terus datang dan terus bersama-sama kita belajar menggali firman Tuhan bersama. Dan untuk petugas sekolah minggu seperti yang sudah bisa kita lihat di depan, kelas asuhan akan dilayani oleh Ibu Olin dan Saudari Clarissa, kelas Indria akan diajar oleh Saudari Nesya, kelas Pratama oleh Ibu Ruth, kelas Madia oleh Ibu Astri, dan kelas Tunas Muda oleh Ibu Koni. Jadi teman-teman adik-adik sekolah minggu ya, perlu diketahui guru-guru ini mempersiapkan pembelajaran tuh seminggu penuh gitu ya, mempersiapkan membaca Alkitab, menyiapkan ilustrasi, metode belajar dan bahkan banyak hal yang perlu disiapkan. Jadi ayo datang sekolah minggu belajar bersama-sama. Dan untuk menutup pengumuman hari ini ya, untuk menutup hari ini, jadi seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, jadi minggu lalu ya, di awal minggu ini saya bersama dengan Pak Yohanes Tan dan Bapak Agam, kami berangkat menuju ke Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah untuk melakukan sebuah perjalanan sosial ya, perjalanan sosial bisa dikatakan demikian, untuk kita memberikan bantuan kerjasama gereja kita TLCC Yayasan Komunitas Serang dengan PPSI dan dengan organisasi lokal untuk menolong penyintas bencana dalam masa pemulihan mereka. Jadi ada sebuah video ya, boleh soundnya boleh dibuka, Meryl boleh ditayangkan, dan setelah video ini saya undang Pastor Moksin. Ya, silakan. Saat ini kami sedang ada di Kecamatan Puka, Desa Tanah Bolong. Jadi bisa kita lihat ini ada sungai yang baru dinormalisasikan. Tadinya ketutup sama tanah semua dan banyak yang longsor ya. Bisa kita lihat di sana itu bekas longsoran tanah-tanah yang menimbun
seperti ini, dan kalau di kejauhan sana ada rumah yang tinggal atapnya aja itu tertimbun tanah di dalamnya semua banyak, dan banyak batu-batu juga yang dari gunung turun ya. Jadi sangat kacau sekali ya. Ya, terima kasih. Kita bekerja sama dengan persaudaraan Perhimpunan Persaudaraan Shanghai untuk melakukan kerja sama ini. Nah, saudara, di tengah-tengah kita ada keluarga Lion yang sudah sekian lama bersama dengan kita, tapi hari ini adalah minggu terakhir mereka bersama-sama dengan kita, karena kok ada yang nangis. Karena Pak Lion dan keluarga akan pindah ke Surabaya dan mendapatkan tugas di sana. Silakan berdiri, kita akan berdoa untuk keluarga ini. Luar biasa. Silakan maju ke depan. Mereka menyatakan diri kemanapun Tuhan utus, mereka selalu siap. Kita akan berdoa untuk mereka. Baik, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan hamba Tuhan ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur kami boleh menyapa Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Engkau, menaruh rasa hormat kami kepada Engkau di dalam ibadah ini. Kami mensyukuri itu semua. Dan biarlah firman Tuhan boleh kami bawa pulang ke dalam hidup kami tiap-tiap hari. Temukan kami minggu depan dalam persekutuan yang sama, sehingga kami menaruh respek kembali kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, di tengah-tengah kami ada Pak Lion dan seluruh keluarganya dengan istri dan anak-anak. Mereka datang dari jauh untuk mengasihi bangsa Indonesia, menyatakan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kami mensyukuri itu, Bapa. Ada orang yang memiliki beban untuk menjangkau bangsa kami. Dia sudah bersama dengan kami sekian lama dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami mensyukuri kehadiran mereka bersama-sama dengan kami, menjadi berkat bagi gereja kami. Saatnya mereka akan pergi ke tempat lain sebagaimana Tuhan mengutus mereka ke Surabaya. Karena itu Bapa, berkatilah langkah-langkah kakinya ketika dia membawa Injil Tuhan kepada setiap orang yang mereka temui, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami tetap berkomunikasi, menjalin kerjasama untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah hamba-hamba-Mu ini pergi dan mereka memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka berada. Tuhan berkatilah, berikanlah kuasa kepada Pak Sam Lion, berikanlah kepadanya kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Jaga dan lindungi, memproteksi semua keluarga mereka, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Bapak, terima kasih kepada kami semua, jemaat Tuhan, dalam ibadah kami pagi ini. Kami semua memiliki pergumulan kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah kami. Tuhan, memulihkan kami, mengangkat setiap pergumulan kami, sehingga kami penuh dengan sukacita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan tiap-tiap hari kami bisa membagikan kepada orang, menceritakan kepada mereka kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, selepas dari ruangan ini mereka akan pulang dan berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai mereka. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus
beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu yang bersembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Yesus ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri tepuk tangan yang baik lagi untuk Tuhan yang baik. Thank you. Ibadah sudah selesai. Terima kasih jemaat yang dikasihi. Silakan ambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan. God bless.